Dari kawannya ini apa namanya pengawal mama, ajudannya mama kan pasti kan kenalannya kan banyak polisi pasti dia kan. Nah, dia monitor mas, dia bilang kenapa pak gitu. Ya aku kaget juga, dia bilang Mbak Vanessa meninggal di lokasi. Kenapa, saya masih bingung, kecelakaan di sini. Kayak gimana ya, kayak nggak percaya gitu. Padahal itu udah konkret beritanya ya dari yang ada di lokasi gitu. Saya masih coba cari yang bener nih. Nggak tahu dia benar. Saya lihat iseng di sama Mas Nanda juga cross check juga kan, Mas Nanda kan banyak temennya tuh. Mas, ini bener nggak beritanya? Aku kok belum terima lihat tulisan apa-apa ya. Mas Anda juga ternyata juga belum dengar. Akhirnya dia cek, telepon aku lagi, bener mas, sama siapa aja, ini anaknya. Wah, terus beritanya anaknya Gala ini ya, selamat ya. Speechless, gimana ya, aduh. Ya intinya gini lah, kalau dari aku pribadi, apapun yang pernah terjadi dan apapun yang pernah kita perbuat gitu, at the end ada hikmahnya kok. Aku lihat kita pernah bareng dan akhirnya gagal, itu pun membuat hikmah yang pelajaran yang bisa dijadikan pelajaran termahal dalam hidup aku juga gitu, berkat ya Vanessa gitu. Aku jadi bisa lebih dewasa, begitupun juga Vanessa, dan kita masih berhubungan baik waktu itu gitu. Kita sempat sebelum menikah ya, Vanessa-nya ya, kita sempat ngobrol lagi, sempat silaturahmi lagi, sempat ketemu. Tapi memang aku bilang ya kita udah nggak bisa dilanjut lagi gitu, karena Vanessa kan sempat minta untuk balik ya, minta ya dicoba lagi lah gitu. Tapi aku bilang ya mungkin udah beda rasanya gitu. Ya kamu mencoba untuk banyak belajar di kemudian hari ke depannya, dan mencoba untuk lebih bisa membahagiakan keluarganya. Aku masih ingat ngomong gitu. Iya, pokoknya tahun yang sangat berat buat aku lah. Yang pertama kan, mama tuh belahan jiwa. Belum hilang rasa kehilangan aku. Disusul sama orang-orang yang intinya pernah berbaik hati lah sama aku. Siapapun, apapun yang pernah diperbuat ke aku, baik maupun buruk, yang saya lihat hanya semua kebaikan yang mereka pernah lakukan ke aku, dari khususnya ke almarhumah Jen Salimar dan almarhumah Vanessa Azania. Ya, terima kasih untuk Jen dan Vanessa pernah ada di dalam hidup aku yang sangat berarti.
Ya pastinya hampir semua twist ke apa yang pernah kita ini aja, kita pernah jalanin, apa yang pernah kita di saat-saat kita inilah, di saat-saat kita positif lah, bahagia lah, gitu. Yang aku ingat ya yang itu aja, bahwa Vanessa tuh sebenarnya eh anak kecil yang apa ya, anak kecil yang masih lugu dan mencoba untuk bisa berkarir gitu loh. Aku tuh ngerasanya seorang Vanessa tuh kayak gitu. Gitu. Kalau untuk Bibi suaminya Vanessa, aku terus terang nggak pernah ketemu dan nggak kenal. Tapi aku melihat cuman dari apa namanya, berita-berita dari sosial media yang aku lihat secara luar gitu ya. Aku lihat mereka bahagia kok. Mereka bahagia, mereka bisa eh eh, berjuang bersama, dan yang saya tahu Bibi punya kebesaran hati, terus apa tadi ya, hidup semati ya, hidup semati kalau menurut saya ya memang seharusnya setiap manusia setelah berkomitmen seharusnya ya bisa menjalankan itu ya. Cuman dengan adanya kejadian ini ya memang apa ya, di luar ekspektasi karena gitu. Kalau bisa dibilang hidup semati ya bisa dibilang hidup semati lah gitu. Aku enggak karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kan, apa protokol kesehatan itu loh gitu. Aku sih kepengennya datang, cuma dari pihak ya dari pihak aku dan keluarga juga menjaga untuk protokol kesehatan, mungkin kan nggak harus hari ini, di saat lagi rame pasti nanti saya juga pasti silaturahmi dengan keluarganya. Saya juga pasti akan ke makam almarhumah gitu. Ya iya pasti dong, pasti nanti saya ajak keluarga. Kadang kan keluarga juga pernah merasa apa namanya, dekat juga sama dia kan. Dan semua baik-baik aja intinya gitu. Niza juga baik-baik aja, kakak baik-baik aja, kita semua hubungannya baik-baik aja lah. Karena ya itu, saya sekali lagi, Vanessa tuh kita anggap sebagai apa ya, masih anak yang lugu dan ya gitu. Banyak kok yang cerita ngeselin apa segala macam, tapi bilang ketemu baik lagi gitu. Banyak tuh teman-teman yang bilang begitu. Ya luar biasa dia. Dia tahu, dia saya tahu lah kalau Nizam, karena dia dengan agamanya bagus dan dewasa. Saya nggak ngomong apa-apa, dia pun tahu. Dia langsung bilang ke saya dalam satu hari selama berita kejadian almarhum Vanessa, setiap hari dia WA aku, dia care dengan aku. Nggak apa-apa kok, kamu maafin dia ya kalau punya salah. Selalu dia ingetin lagi ke aku, kamu harus bisa legowo ya, ikhlasin, jangan sedih, supaya dia ringan. Doain, kirim Al-Fatihah. Semakin dia begitu, aku semakin bisa jujur kan dengan apa adanya gitu. Ada yang perlu ditutupin di dia, karena ya dia cukup dewasa menyikapi hal ini, sangat dewasa. Dia tahu, dan dia juga kenal kan, dia juga pernah ketemu
walaupun sebentar pertemuannya mereka tuh juga berarti karena waktu aku udahan sama Vanessa, mereka sempat ketemu. Kalau kenal aku enggak, cuman yang ya ini yang paling ingin saya maksudnya difokuskan ya, karena gini, yang saya lihat ini nggak boleh bercanda tentang membahas si pengendara ya, tapi juga saya di sini juga bukan lebih mendahului dari kepolisian penyidikan ya. Cuman yang saya tahu, yang saya lihat dari sosial media yang notabene katanya dihapus ya, itu rekamannya dia. Yang pertama, ada sesuatu hal tentang orang ini yang mungkin perlu diketahui kenapa melakukan hal itu. Kalau menurut saya yang pertama adalah dengan membawa 5 penumpang dan 1 bayi, tapi bisa mengendarai mobil yang bentuk mobilnya seperti itu dengan kecepatan kalau tidak salah 200 km per jam. Kurang lebih. Ya, antara 180 dan 200 km per jam. Itu nggak masuk di kepala saya tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat dari umur ya kelihatannya. Saya nggak kelihatan ya umurnya, dia umur berapa, tapi di kepala saya melihat mungkin belum begitu anak-anak banget, juga nggak tua-tua banget tuh yang nyetir. Tapi saya rasa dia harusnya tahu ya. Kecuali kalau mobilnya tuh Ferrari atau Aston Martin gitu, dia lari kecepatan segitu aja harus bagaimana gitu, dengan semua penumpang yang safety, harus safety first, safety beltnya juga harus terpasang. Ini bercanda banget, ah. Ini yang saya nggak suka, bercanda banget gitu. Mau apapun alasannya, ini dalam keadaan yang nggak lucu, karena membawa penumpang dalam keadaan yang tidak safety, artinya tidak menggunakan safety belt, dia sendiri harusnya pasti tahu. Dan membawa balita ngebut gitu dalam kecepatan kayak gitu. Itu nggak masuk dalam akal pikiran saya tuh. Jadi saya mohon dengan pihak yang terkait untuk menelusuri dengan cermat hal itu. Tapi ada lagi yang ketiga. Apapun alasannya, mengantuk atau apapun, itu yang tahu adalah pengemudi. Semakin dia punya alasan, dalam arti kata dia punya alasan mengantuk, sakit pinggang, whatever apa yang dia bilang, alasannya apapun, seharusnya dia semakin pelan mengendarai mobilnya, bukan semakin cepat. Itu pesan saya yang harus dicermati sama masyarakat banyak, mungkin juga yang banyak komentar-komentar rame banget kan ya masalah ini ya. Saya sangat setuju kalau ini harus dicermati dan dipantau sama segala ini ya, aspeknya gitu. Saya sangat setuju, saya sangat paham kenapa netizen seperti itu. Saya juga setuju sependapat sama netizen, karena tadi yang saya bilang, apapun alasannya, karena si pengemudi itu adalah yang bertanggung jawab gitu. Semakin dia bilang dia mengantuk, semakin dia bilang apapun alasannya itu,
harusnya dia semakin pelan mengendarai mobilnya, bukan semakin cepat. Itu adalah melakukan hal yang bukan salah ya, tapi seperti gak mengerti apa yang dia harus dilakukan, ada apa dengan dia gitu.